Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Mansur. Saya dari kelas IE 25C10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mencari jurnal yang bertopik perencanaan produksi dan pengendalian inventory. Dan judul saya di sini yaitu perencanaan produksi dan pengendalian persediaan pada perusahaan manufaktur. Yang dimana perusahaan manufaktur yang dituju itu ialah PTX ya. PTX itu perusahaan manufaktur kasur di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi latar belakang PTX ini yaitu PTX merupakan perusahaan manufaktur di kota Makassar di daerah Sulawesi Selatan. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1996. Produk yang diproduksi PTX juga ada kasur per atau bisa juga disebut spring bed, ada kasur busa, ada divan maupun sandaran. Kapasitas produksi di PTX juga mencapai 5.000 sampai 7.000 kasur dalam sebulan. PTX juga melayani penjualan dengan baik kepada pengguna akhir maupun pada distributor. Dalam wawancara awal dengan Direktur PTX pada tanggal 20 November 2019, ditemukan permasalahan produksi yang terjadi tiap tahun, antara lain terdapat kelebihan maupun kekurangan persediaan pada periode tertentu. Lanjut. Jadi permasalahan pada penelitian di jurnal ini yang pertama, ada persaingan industri manufaktur yang semakin ketat. Ada juga perencanaan produksi yang masih dilakukan secara subjektif berdasarkan pengalaman manajemen. Yang ketiga, perusahaan sering mengalami kelebihan dan kekurangan persediaan. Yang keempat, perusahaan sering menggunakan lembur dan tenaga kerja tambahan yang tentu saja meningkatkan biaya produksi. Nah, selain itu, belum terdapat juga nih sistem pengendalian persediaan yang terukur dan berbasis perhitungan. Lanjut, tujuan penelitiannya berdasarkan permasalahan tadi, penelitian ini tuh punya beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis sistem perencanaan produksi yang diterapkan oleh PTX. Yang kedua, menyusun perencanaan produksi yang lebih komprehensif dan terstruktur, yang bisa dibilang nggak hanya fokus pada satu tujuan tetapi lebih merata. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk merancang sistem pengendalian persediaan yang efektif sehingga perusahaan dapat mengurangi risiko kelebihan maupun kekurangan persediaan. Lanjut, ada konsep perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan bagian dari manajemen operasi yang berfungsi untuk mengatur apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, dan kapan harus produksi. Perencanaan produksi yang baik harus bersifat realistis dan disesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Selain itu, perencanaan produksi sangat bergantung pada peramalan permintaan karena permintaan pasar menjadi dasar utama dalam menentukan jumlah produksi. Lanjut ke slide berikutnya, ada peramalan permintaan. Nah, penelitian ini juga melakukan yang namanya peramalan permintaan. Jadi peramalan permintaan dilakukan menggunakan metode moving average. Metode ini dipilih karena relatif sederhana dan sesuai kondisi perusahaan. Peramalan dilakukan berdasarkan data historis penjualan PTX dari tahun 2017 sampai 2019. Dari hasil analisis ditemukan adanya pola musiman di mana permintaan cenderung meningkat pada
momen-momen tertentu yang bisa disebut periode promosi, yang dimana dia tuh meningkat pada bulan-bulan tertentu. Lanjut, ada jadwal induk produksi. Jadi hasil peramalan tadi dipakai untuk menyusun jadwal induk produksi. Jadwal ini berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas produksi. Dalam penyusunannya, perusahaan juga mempertimbangkan kapasitas mesin dan tenaga kerja melalui indikator overall effectiveness atau bisa disebut juga OEE. Jadi apa sih overall equipment atau overall equipment effectiveness itu? Jadi overall equipment effectiveness atau bisa disebut juga OEE adalah indikator kerja yang menunjukkan tingkat efektivitas mesin produksi dengan melihat 3 aspek utamanya. Yang pertama, ada availability, yang dimana mengukur berapa lama mesin benar-benar beroperasi. Yang kedua, ada performance, yang dimana mengukur kecepatan kerja mesin dibandingkan kecepatan ideal. Yang ketiga, ada quality, yang dimana mengukur jumlah produk baik dibandingkan total produk. Nah, dengan adanya jadwal induk produksi, koordinasi antara bagian produksi dan penjualan dapat berjalan dengan lebih baik. Lanjut ke pengendalian persediaan. Selain perencanaan produksi, pengendalian persediaan juga memiliki peran yang sangat penting. Pengendalian persediaan bertujuan untuk menjaga agar jumlah persediaan tetap berada pada tingkat yang optimal. Artinya, persediaan tidak berlebihan sehingga menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi, namun juga tidak kekurangan sehingga menghambat proses produksi. Lanjut, ada metode pengendalian persediaan. Dalam penelitian ini, sistem pengendalian persediaan yang dipakai yaitu ada 3. Yang pertama adalah Economic Order Quantity atau EOQ, yang dimana ini tuh dipakai untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang paling optimal. Yang kedua ada persediaan pengaman atau safety stock, yang berfungsi sebagai cadangan jika terjadi keterlambatan pengiriman atau lonjakan permintaan. Dan yang terakhir, ada titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu batas kapan perusahaan harus melakukan pemesanan ulang bahan baku. Lanjut, hasil dan pembahasannya. Jadi, berdasarkan hasil penelitian tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem perencanaan produksi yang bersifat subjektif itu kurang efektif dalam menghadapi fluktuasi permintaan. Padahal, secara kapasitas PTX sebenarnya mampu memenuhi permintaan pasar. Penerapan sistem EOQ dan perencanaan produksi berbasis data terbukti dapat membantu perusahaan menekan biaya persediaan dan mengurangi ketergantungan pada lembur. Jadi kesimpulannya, bahwa permasalahan persediaan pada PTX terutama jadi kesimpulannya PTX ini mempunyai permasalahan di bagian perencanaan produksi yang belum terstruktur. Dengan menerapkan perencanaan produksi berbasis peramalan permintaan serta sistem pengendalian persediaan yang tepat, perusahaan dapat menjalankan produksi dengan lebih efisien. Selain itu, sistem ini juga membuat perusahaan tidak terlalu bergantung pada keputusan subjektif individu tertentu. Mungkin sekian saja
presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.